Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Asmi Salsabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan NIM 2022-05-30-127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu fans culture dan consumer culture. Topik pertama yaitu fans culture. Fans culture atau budaya fandom merujuk pada fenomena sosial di mana individu atau kelompok menunjukkan dedikasi dan antusiasme yang tinggi terhadap suatu minat tertentu, seperti artis, tokoh publik, film, musik, dan tim olahraga. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti mengikuti berita terkini, menghadiri acara, membuat fan art, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Budaya penggemar menciptakan komunitas yang berbagai minat serupa, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan ruang ekspresif kreatif bagi para penggemar. Jolie Jensen telah membahas peran kelas dan elitisme dalam budaya penggemar dan partisipatif. Ia berpendapat bahwa karena kata penggemar berasal dari kata fanatik yang berarti gila, maka terdapat kesenjangan kita versus mereka antara budaya penggemar dan masyarakat arus utama. Setelah didefinisikan sebagai menyimpang melalui fanatismenya, mereka yang menjadi bagian dari budaya penggemar akan dikategorikan sebagai orang lain yang tidak bereputasi bahkan berbahaya. Jensen menggambarkan dua karakterisasi penggemar patologis atau penyendiri yang terobsesi yang telah dipengaruhi oleh media hingga memasuki hubungan fantasi yang intens dengan sosok selebriti, dan penggemar hiruk-pikuk yang mewakili jeritan dan tangisan. Remaja di tengah kerumunan atau penggemar olahraga gila-gilaan yang melakukan kerusuhan saat pertandingan. Penokohan ini pada akhirnya menghasilkan stigmatisasi budaya penggemar karena para pesertanya mudah terstereotip. Jensen menyatakan bahwa meskipun stereotip ini tidak mewakili budaya penggemar secara keseluruhan, stereotip tersebut mengungkapkan keyakinan kita terhadap masyarakat modern dan hubungan kita dengannya. Beberapa contoh keuntungan fans culture. Yang pertama adalah koneksi dan komunitas. Koneksi dalam budaya penggemar mencakup interaksi antara penggemar yang memiliki minat bersama, seringkali melibatkan komunitas online di media sosial, forum, atau secara langsung. Fans culture memungkinkan orang untuk berbagi obsesi dan pengalaman terkait minat mereka, memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Melalui koneksi ini, penggemar dapat mendiskusikan, bertukar informasi, dan membangun persahabatan baru berdasarkan minat bersama mereka. Komunitas ini menjadi tempat di mana mereka dapat menyuarakan dukungan untuk idola atau tim kesayangan mereka. Dengan adanya teknologi dan internet, penggemar dari seluruh dunia dapat terhubung dan membentuk komunitas global, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memperkaya pengalaman mereka dalam budaya penggemar. Yang kedua adalah ekspresi kreatif. Dalam budaya penggemar, ekspresi kreatif mencakup beragam bentuk seperti fan art, fan fiction, dan karya kreatif lainnya yang dihasilkan oleh para penggemar. Penggemar seringkali mengekspresikan cinta dan dukungan mereka terhadap idola atau minat bersama melalui karya seni ini. Fan art melibatkan pembuatan ilustrasi atau gambar yang menggambarkan karakter atau anggota grup yang disukai. Fan fiction adalah kisah-kisah yang ditulis oleh para penggemar, mengambil karakter atau konteks dari cerita yang ada dan mengembangkan sesuai dengan imajinasi mereka. Ekspresi kreatif dalam budaya penggemar memperkuat ikatan komunitas, memungkinkan para penggemar untuk berbagi kreasi mereka, saling menginspirasi, dan merayakan minat bersama. Hal ini juga menciptakan ruang bagi penggemar untuk merespon secara kreatif terhadap naratif atau elemen yang ada dalam karya yang mereka cintai.
Yang ketiga adalah pengaruh terhadap industri. Fandom culture memiliki pengaruh yang signifikan terhadap industri hiburan. Para penggemar yang bersemangat dapat memberikan dukungan finansial dan promosi kepada karya yang mereka sukai, seperti dengan menonton film, membeli merchandise, atau menghadiri konser. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan atau kelangsungan suatu karya dari artis tersebut. Yang keempat adalah identitas dan penerimaan. Dalam budaya penggemar, identitas seringkali terbentuk melalui keterlibatan dan afiliasi dengan minat bersama. Individu mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari komunitas penggemar yang dapat menjadi bagian integral dari identitas pribadi mereka. Penerimaan dalam budaya penggemar menjadi penting karena menciptakan rasa keterikatan dan keberadaan yang positif di dalam komunitas. Penerimaan ini dapat muncul dari pengakuan sesama penggemar terhadap kontribusi kreatif, dukungan emosional, dan bahkan sekedar penghargaan terhadap minat bersama. Ketika individu merasa diterima, mereka cenderung merasa lebih kuat dan terhubung dengan identitas penggemar mereka. Penerimaan juga memainkan peran dalam membangun lingkungan yang inklusif di mana keberagaman pandangan dan ekspresi kreatif dihargai. Hal ini dapat menciptakan ruang di mana setiap individu merasa bebas menyuarakan diri tanpa takut dihakimi. Dengan demikian, penerimaan dalam budaya penggemar dapat memberikan kontribusi positif pada pengalaman individu dan komunitas secara keseluruhan. Selanjutnya, salah satu dampak negatif dari fans culture yaitu kontroversi dan konflik. Seperti halnya dalam setiap komunitas, fandom culture juga dapat mengalami kontroversi dan konflik, perbedaan pendapat, persaingan antar subkelompok dan fandom, atau ketidaksepakatan terhadap perubahan dalam karya yang dikagumi dapat memicu ketegangan atau konflik di antara penggemar. Pengalaman dalam fandom culture dapat bervariasi. Tidak semua fandom memiliki dinamika yang sama. Dalam pengalaman setiap individu dalam fandom dapat berbeda. Beberapa orang mungkin merasa kuat terhubung dengan komunitas penggemar, sementara yang lain mungkin merasa kurang terikat atau bahkan mengkritik aspek-aspek fandom culture. Untuk pengalaman saya tentang fans culture yaitu dalam dunia K-popers. Bagi kebanyakan orang, fandom K-pop dikenal dengan stereotip yang melekat dengan diri fans atau penggemarnya. Fans K-pop dianggap selalu bersikap berlebihan, gila, histeris, obsesif, adiktif, dan konsumtif. Ketika mereka gemar menghambur-hamburkan uang untuk membeli merchandise idola maupun mengejar idola hingga ke belahan dunia manapun. Stereotip tersebut salah satunya dapat dilihat di dunia maya. Mereka secara terang-terangan dapat menyatakan cinta kepada idola menggunakan aplikasi Twitter, Instagram, atau TikTok. Melalui dunia maya, mereka dapat dengan bebas mengungkapkan dan mencurahkan isi hati kepada sesama fans K-pop dengan postingan pada blog maupun forum. Fans K-pop juga dikenal selalu loyal terhadap idolanya. Mereka tak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli merchandise atau menonton konser. Mereka juga tidak sayang untuk mengeluarkan kocek yang besar untuk membeli hingga puluhan CD album saat idolanya merilis album baru, agar idola mereka dapat memenangkan penghargaan di berbagai ajang penghargaan musik. Merchandise sendiri terkadang memiliki harga yang tidak masuk akal bagi kebanyakan orang, terutama di luar fandom K-pop. Penggemar K-pop biasanya memiliki forum-forum khusus yang memungkinkan mereka untuk melakukan sharing secara beramai-ramai.
Forum ini umumnya adalah situs yang dibuat oleh penggemar dan diperuntukkan bagi penggemar pula. Tidak hanya melalui forum, tetapi situs-situs jejaring sosial seperti Twitter dan blog juga memudahkan mereka melakukan kegiatan fans. Melalui forum atau jejaring sosial, mereka bisa membicarakan berbagai macam hal, dari mulai video klip yang baru keluar hingga gaya rambut sang idola yang terus berganti-ganti. Untuk topik kedua adalah consumer culture. Consumer culture atau budaya konsumen merujuk pada fenomena sosial di mana konsumsi barang dan layanan menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat. Ini melibatkan peningkatan signifikan dalam kegiatan belanja. Identitas diri yang terkait dengan barang-barang yang dikonsumsi dan penekanan pada kepuasan pribadi melalui akuisisi materi. Berikut ini beberapa contoh consumer culture. Yang pertama adalah branding dan produk ikonik. Dalam budaya konsumen, branding dan produk ikonik menciptakan hubungan yang kuat antara konsumen dan merek tertentu. Keberhasilan merek ikonik terhadap kemampuannya untuk menciptakan hubungan emosi dan nilai-nilai yang relevan dengan konsumen sepanjang waktu. Misalnya merek seperti Nike, Apple, Coca-Cola, atau Chanel memiliki daya tarik yang kuat bagi konsumen dan memiliki simbol status atau gaya hidup tertentu. Beberapa karakteristik terikat dengan branding dan produk ikonik dalam consumer culture melibatkan pengenalan merek yang kuat, nilai dan identitas yang dikenali, pengaruh pada budaya populer, serta pengaruh selebritas atau influencer. Yang kedua adalah pameran kekayaan. Pameran kekayaan dalam budaya konsumen menciptakan fenomena di mana individu mengekspresikan dan memamerkan status materi melalui barang-barang mewah dan gaya hidup yang mahal. Ini dapat mencakup seperti mobil mewah, barang-barang branded, perhiasan berharga, serta properti atau rumah mewah. Pamer kekayaan seringkali terkait dengan budaya konsumen yang menekankan status sosial dan identitas melalui kepemilikan barang mewah. Meskipun ini bisa menjadi cara bagi beberapa individu untuk mengekspresikan kesuksesan finansial mereka, pendekatan ini juga dapat memunculkan pertanyaan tentang nilai sejati dan keberlanjutan dalam budaya konsumen. Yang keempat adalah perilaku belanja online. Internet dan e-commerce telah mengubah cara orang berbelanja dan berkonsumsi. Konsumen kini dapat dengan mudah membeli barang dan layanan secara online dengan banyak pilihan dan kenyamanan. Budaya konsumen telah mendorong pertumbuhan belanja online dan peningkatan ketergantungan pada teknologi. Yang terakhir yaitu influencer dan endorsement. Dalam budaya konsumen, influencer dan endorsement memiliki peran signifikan dalam membentuk preferensi dan keputusan pembelian. Beberapa aspek terkait dengan influencer dan endorsement dalam consumer culture melibatkan pengaruh dan otoritas, kredibilitas dan keaslian, pemasaran melalui berbagai platform, gaya hidup, dan identitas influencer, serta hubungan antara influencer dengan merek. Influencer dan endorsement membentuk dinamika konsumen modern di mana keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh opini dan pengalaman pribadi yang disajikan oleh para influencer. Jadi pengalaman saya mengenai consumer culture, saya pernah tertarik membeli barang karena menonton video review skincare atau endorse dari seorang influencer terkenal. Dia sudah banyak mereview skincare dan make up. Itu yang membuat saya tertarik dan akhirnya membeli barang tersebut karena saya percaya dengan review dia yang jujur, karena dia menggunakan barang itu dan mencobanya secara langsung.
Ketika melihat iklan atau postingan sosial dari selebriti yang mendukung suatu produk, bisa mempengaruhi keputusan pembelian saya. Saya merasa lebih cenderung mencoba produk tersebut karena asosiasi positif dengan tokoh artis tersebut. Ini mencerminkan bagaimana budaya konsumen saat ini seringkali terpaut erat dengan pengaruh dan dukungan dari para tokoh publik yang memainkan peran penting dalam membentuk preferensi konsumen. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.